Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlumi. A'udhini muhabbataka wa ma'rifataka. Syamar sahibul wafa dajul alifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan amaliyah manaqib bulanan di rumah Bapak Anwar. Mudah-mudahan ini akan menjadi istiqomah ya, terus-menerus ke depan. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan, Sohibul Bait Bapak Anwar Shihab beserta keluarga besarnya, baik itu istrinya, anak-anaknya, ataupun orang tuanya atau mertuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia dunianya, Allah berkahkan rezekinya, dan Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negara. Yang saya muliakan jamaah manaqib wabil khusus dari majelis Abahku 37. Idza sabarta wa hafaf angka bala. Judulnya eta belahnya. Bingung orang ya ke tema hiji ngantuk. Dan loading ya. Aduh. Di request ke rumah yang tema naon terserah. Bahas kupat sudah diberitahu. Jadi judulnya yang tadi ya, apapun permasalahan yang menempa dalam diri kita, yang mengena dalam diri kita, lebih baik kita bersabar ya. Kenapa harus bersabar? Karena kesabaran itu sendiri akan menyebabkan timbul sugesti dari diri kita bahwa perjuangan atau misalkan musibah itu pun pasti akan berlalu. Dan yang kedua, kitanya akan terus menerus memberikan sugesti terhadap diri kita, harapan-harapan yang lebih baik ke depannya. Itulah makna daripada sabar. Jadi sabar itu akan meringankan diri kita sendiri. Itulah sabar. Contoh, misalkan Pak Nur
bertani. Pada waktu panennya habis semua sama hama. Ya, semua yang puluhan hektar habis sama hama. Datang ke situ, kalau dia tidak bersabar menjerit-jerit. Lagunya aduh biung, kok bisa begini? Modal udah keluar banyak, perjuangan udah berbulan-bulan untuk menunggu hasil panen, ternyata habis semua. Kalau kita tidak mau bersabar, dia akan berguling-guling di Tanah. di tanahnya itu, di pertaniannya itu, untuk menangisi karena tidak jadinya panen tersebut. Coba kalau dengan cara begitu, apakah akan menyelesaikan masalah? Tidak. Malah akan bertambah berat permasalahannya. Tapi kalau kita mau dari situ bersabar, itu akan menumbuhkan harapan-harapan baru ke depannya, dan itu dengan sendirinya akan meringankan beban-beban yang ada di dalam diri kita. Lebih baik mungkin ini belum waktunya, mungkin ke depannya saya akan lebih baik lagi. Udah, ayo kita modalin lagi, kita mulai lagi bertani. Nah, itulah maksudnya yang disebut makna sabar. Jelas Allah berkata, innallaha ma'as sabirin. Orang sabar itu tidak pernah Allah janjikan masuk ke dalam surganya Allah. Allah tidak menawarkan bidadari, Pak Nur, nggak ada. Sabar itu nggak ada. Pak Nur tidak ditawarkan bidadari, tidak ditawarkan kekayaan, tidak semua hal itu semua. Tapi yang pasti innallaha ma'as sabirin. Kenapa bisa seperti itu? Jadi sudah tidak ada apa-apanya lagi. Mau bidadari 1000, 1.000.000 sekalipun tidak ada apa-apanya dibandingkan kita ma'allah. Ma'allah itu beserta, berbarengan. Seperti pernah saya sering singgung, kalimat makna orang-orang yang berzikir itu. Kata Allah dalam hadis kudusinya, ana jalisun man zakaroni. Aku duduk berbarengan dengan orang-orang yang suka berzikir kepadaku. Nah, hampir sama kan dengan innallaha ma'as sabirin, beserta, berbarengan. Kalau anu lebih keren, orang zikir. Kenapa kerennya? Ibaratnya nongkrong bareng sama Allah. Ngomong kasarnya begitu. Nanti karena suatu saat di surga pun ada salah satu kenikmatan yang paling luar biasa, kenikmatan yang paling tinggi, yaitu pada waktu berjumpa langsung dengan Allah. Itu kenikmatan tiada duanya. Biarpun orang menempati surganya Firdaus, surga yang paling tinggi, tetap kalah nilainya. Ya, kalah nilainya kalau sudah bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal 'amalan sholihan, beramal soleh, wala yusyrik bi'ibadatihi rabbih ahada. Kalau kita berkaca ke situ, itu ada istilah kita akan berjumpa dengan Tuhannya. Pertanyaannya, wala yusyrik, selama ini kita selalu menduakan atau mensekutukan Allah terus-menerus. Contohnya apa? Balik lagi, pada waktu kita terkena masalah berat seberat-beratnya dalam urusan kita, kadang-kadang kita lupa sama Allah.
Kita ingatnya dengan saudara kita yang banyak duit, saudara kita yang punya jabatan, ya, Allahnya hilang, tidak ada. Wah, mungkin nanti saudara gua nih yang bisa nolongin gua nih, karena dia duitnya banyak. Itu berarti namanya syirik. Kalau terhadap berhala udah ketahuan. Jangankan orang yang sudah begini, anak kecil pun tahu kalau kita menyembah berhala itu syirik. Tapi syirik yang seperti tadi tidak pernah tahu. Kadang kita tidak sadar. Nah, setelah kita meminta bantuan terhadap saudara kita, teman-teman kita yang punya jabatan tinggi, yang jenderal, yang duitnya banyak, konglomerat, ternyata tidak semua bisa menolong. Baru nomor terakhirnya loh, ya, mintanya kepada Allah. Tuh lihat, dari situ saja kita sudah seperti itu. Allah selalu di nomor akhir. Ayo coba rata-rata begitu kan. Dok, kita punya masalah, pasti kita ke saudara kita yang kaya, teman kita yang punya jabatan, pasti seperti itu. Mereka sudah tidak bisa semua, baru tuh nomor akhirnya kepada Allah. Melalui datanglah misalkan enggak Banten Lama ke Sultan Hasanuddin, dia ada di sono 40 hari 40 malam, puasa, zikir, tengah malam nangis lagi, besoknya puasa, zikir, nangis lagi. Tuh, ke Allah mah pas gitu. Dijadikan terakhir baik. Nah, itu syirik-syirik yang seperti itu yang jarang kita sadari. Padahal harusnya kita itu sami'na wa ata'na. Harusnya seperti itu. Tapi ternyata tidak. Giliran lihat coba para pejabat, misalkan ada di rolling tuh pejabat-pejabat itu, ada yang dimasukin ke daerah atau kemana gitu, bahasanya apa? Saya siap ditempatkan di mana saja, kan seperti itu. Prajurit pun seperti itu. Giliran sama Allah diperintah atau ditentukan seperti itu, sanggup. Nanti dulu ya Allah, sebelum ini, pasti seperti itu jawabannya. Tetap sama manusia bisa begitu, tapi kepada Allah kayak begitu. Coba. Itu gambaran-gambaran dalam diri kita itu seperti itu. Tadi janji saya nggak bakal lama ya. Nah, jadi kalau mau ada sesi tanya jawab, mangga. Ya. Sesi tanya jawab, mangga. Nah, di sini tadi mangkobahnya, mangkobah Tuan Syekh Abdul Qadir membangunkan orang yang sudah mati hampir 500 tahun. Itu terjadi perdebatan antara orang Nasrani dan orang Islam, saling mengunggulkan satu sama lain. Orang Nasrani jelas mengunggulkan nabinya, yaitu Nabi Allah Isa alaihi salam. Yang Islam jelas mengagungkan nabinya sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perdebatan itu akhirnya lewatlah Tuan Syekh Abdul Qadir, didengar. Tuan Syekh bilangnya begini, saya bukan nabi, hanya sebagai pengikutnya saja. Ayo kita jalan, kuburan mana yang ingin kamu ituan buat saya akan bangunkan kok mayitnya tersebut. Cuma saya pengen tahu seperti apa contohnya Nabi Isa alaihissalam cara membangunkan mayit tersebut. Kata orang Nasrani, bahasanya cara Nabi Allah Isa alaihissalam pada waktu membangunkan mayit tersebut dengan bacaan kum, bangunlah, biiznillah, dengan izin Allah.
dipraktekkanlah oleh Tuan Syabul Qadir. Tuan Syabul Qadir tidak ada bacaan biiznillah. Ada Tuan Syekh kum biizni, bangunlah dengan izinku. Maksud di sini nanti panjang kalau penjelasannya. Nanti kan dulu pernah dijelaskan kunnya seseorang yang sudah mencapai maqam ma'rif billah sama dengan kunnya Allah. Kun fayakun. Lidahnya sudah masuk bisa kategori kun fayakun, itu sudah mencapai maqam ma'rif billah. Bukan karena dia sakti, bukan karena dia selalu itu, bukan ya. Tapi ternyata orang bicaranya kun fayakun, mulutnya sudah masuk nempel kun fayakun, setiap yang diucapkan jadi maka jadilah, itu ternyata bukan karena dia gagah, karena sakti, bukan, tapi karena keinginan si arif billah dengan keinginan Allah itu berbarengan. Paham? Oke? Ya, seperti itu. Jadi jangan sekarang mulai rubah. Jangan pernah ada perasaan takjub, apalagi terhadap orang-orang yang bahasanya sakti. Dulu saya pernah bahas dalam ilmu tasawuf, kesaktian itu selera yang paling rendah levelnya, paling rendah. Berarti kumaha ya, awas, jangan terlena, tergiur atau sampai takjub pada hal-hal yang begitu. Nggak boleh. Apalagi orang yang sudah bertoriko, sudah bertasawuf, kadinya tidak pernah ada hubungannya apa-apa. Semua selalu itu pasti sudah ada ketentuannya dari Allah. Bahkan orang yang luar biasa takutnya kepada Allah pun, ya, luar biasa takutnya kepada Allah. Maaf, bukan nantangin tukang sihir atau apapun ya, tidak bakal bisa menjahati atau mensihir atau mengapapun dirinya kecuali dengan izin Allah. Kalau tidak ada izin dari Allah, tidak akan bisa. Ingat, karena dia kena pun memang sudah ada izin dari Allah, dan tujuannya untuk ujian buat diri dia. Dan orang yang sudah benar-benar takut kepada Allah, dirampok misalkan sekalipun, dibegal sekalipun, kalau tidak ada izin dari Allah, dia nggak bisa, tetap nggak bisa. Bahkan orang yang merampoknya pun setelah melihat orang yang dirampoknya akan ketakutan dengan sendirinya, karena orang tersebut luar biasa takutnya kepada Allah. Jadi orang-orang berbuat zalim terhadap dia pun takut terhadap diri dia. Gitu dah. Ya. Nah, kenapa tadi balik kepada Mangkobah? Kok Tuan Syekh mah bacaannya seperti itu? Padahal Nabi dan Rasul kan beda pangkatnya. Apalagi Nabi Isa, jelas sudah Nabi dan Rasul utusan. Ya, Nabi dan Rasul Isa itu termasuk dalam golongan ulul azmi. Si azmi karet lainnya. Kok bisa seorang wali saja seperti itu? Beda dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Ternyata apa coba? Kolbunya, hofinya selalu hidup. Gitu terus dalam keadaan apapun. No anu terus continue, terus menerus. Tuh ya, itulah rahasianya. Jadi dia sudah tidak mengucapkan secara zahir, dizahirkan bismillahnya dengan izin Allahnya, tapi dia di khafi di dalam ini terus menerus continue. Oke? Ya, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, itulah kenapa sabar itu penting, karena ternyata
Kesabaran itu mensugesti diri kita untuk membawa harapan-harapan yang lebih baik lagi, otomatis dirinya pun tidak terhimpit dengan bala, dengan kecelakaan apapun kalau dia selalu mau bersabar. Tuh makna sabar itu seperti itu. Sekarang mau setengah jam 11 lewat seperempat sampai setengah 12-nya. Hah? Mesti tanya jawab, mangga. Silahkan. Sudah mengejedah ayo silakan mohon ke. Buah. Darmayu. Darmanis. Ayo Pak Anwar. Ini yang Tuhan, ini. Pulang ngomong diri ya nanya sih. Bebas lah. Maksudnya gini, mau nanya silakan. Senior mau junior, udah sepuh masih muda, bebas sama. Pak, kali aja nih caranya sabar buat dapat jodoh gimana caranya? Apa kiat-kiatnya? Tabrak mobil ngapain Bang? Hah? Jangan. Oh, kerikan si Bang sih baik. Dia mau nang jodoh teh kata berak mobil. Geus si Piki. Bikin ketabrak nah. Jodoh ngapain? Kayak sampai baru kan. Maksudnya belum tahu ya? Belum tahu kan cerita itu. Oh. Ya makanya yang rajin ngajinya, yang tahu. Siap. Orang yang pengen jodoh itu ceritanya itu. Jadi buka aja di YouTube nanti ada. Jody. Ayo je. Ulai setua rumah je. Namanya Yang lain ada? Ayo, Bapak silakan. atau nanya kenapa itu disebut kupat gitu. Itu berat. Karena ada sayurnya. Aspal. Ki, Pahalanya. kalau ada sayurnya mah tuh lemper. Besar kayak sih. Kacang. Uyak kan. Numpakin kopi uyak kan tadi itu gara-gara uyak. Tadi sepatunya. Gara-gara uyak kan. Kopi pasti. Kopinya itu naik. Tuh kita mengenal untuk udah nggak hujan. Jadi ledekan udah nggak bisa itu. Jangan disia-siakan kesempatannya. 5 menit lagi. 7 menit. 7 menit. Ayo silakan. Itu, Dul. Ki. Tanya Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelasin nikmat tertinggi bertemu Allah ya. Itu bedanya sama marifat apa Pak Ustaz? Apa emang itu sama apa gimana? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tartur. Ya. Sehari. Ya udah, nanya. Pakai ya
udah mah kepaksa itu. Lalu mere duit kepaksa aja heuh sadela. Ya. Suruh tako. Mangga. Jadi buat apa namanya tadi nyambungin Andre aja ya sekalian. Iya. Tadi kan Andre bilang marifat itu apa ya? Nah, rata-rata orang pasti udah pada tahu marifat itu apa. Nah, terus ketika sudah tahu bahwa marifat itu apa yang harus kita pertahankan untuk istiqomah di dalam situ. Seperti itu Pak Ustadz. Terus bagaimana kita menyikapi hal yang demikian kepada orang-orang yang perlu kita arahkan untuk tidak selalu berputus asa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu. Wassalamualaikum. Jadi di dalam agama bahasa kia man ahabba quwwata fi dinillahi azza wa jalla fahuwa tawakkal. Barang siapa yang ingin, siapa saja yang menginginkan kuat dalam beragamanya, dia harus bertawakal. Kalau kita sudah masuk dalam bahasa makom tawakal, tidak akan timbul kekecewaan kita terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kok bisa begitu? Karena tawakal itu pemasrahan diri. Makanya tawakal itu harus mulai dari pertama pun kita bertawakal, endingnya pun kita bertawakal. Itulah yang namanya tawakal yang luar biasa. Adapun orang yang masih bertawakalnya di akhirnya saja, itu pun masih lumayan. Tapi kalau dia mulai dari awal dia bertawakal, akhirnya pun dia bertawakal, tidak akan timbul kekecewaan dalam diri dia. Selanjutnya masalah mempertahankan itu ya dengan cara salah satunya beristiqomah. Ada bahasa al-istiqomah itu afdalu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Kalau bisa seperti itu, tidak akan timbul namanya karomah kalau tidak istiqomah. Yang dinilai itunya. Itulah sama berkaitan dengan tawakal tadi. Dari awal sampai ke akhir, endingnya pun terus bertawakal terus kepada Allah, memasrahkan diri semua kepada Allah. Karena orang yang bertawakal enaknya begitu, tidak ada kekecewaan, tidak ada terhimpit diri dianya, karena semua semata-mata sudah ditentukan oleh Allah. Adapun berkaitan antara masalah perjumpaan dengan Allah dengan bedanya dengan ma'rifat beda lagi. Kalau bahasa ma'rifat itu bahasa di dunia. Arafa mengetahui atau mengenal, arafa itu mengenal. Ada faham, ada alim, ada arif. Itu beda-beda ya tingkatannya. Kalau arif itu ya sudah melihat, mengetahui, mengenal. Itulah al-arif billah. Makanya ada sering kita melihat foto-foto para aulia, bahwa tulisannya kan lakopnya al-arif billah, orang yang sudah mengenal Allah, maksudnya begitu. Dalam hal ini bedanya apa? Perjumpaan itu adanya pada waktu di dalam surga, ya. Jadi bedanya jauh.
Arif atau ma'rifat itu sendiri itu untuk di dunia. Ya, beda lagi dengan di akhirat. Jadi perjumpaan yang sangat luar biasa itu dengan Tuhannya. Kan kita sering mendengar orang yang berpuasa apa sih pahalanya? Allah akan menggembirakan orang yang berpuasa itu pada waktu datangnya berbuka. Satu. Yang kedua, ya, itu berjumpa dengan Tuhannya. Itu yang tadi itu. Jadi dijanjikan dua tersebut bagi orang-orang yang berpuasa. Sama. Allah tidak pernah menjanjikan orang yang berpuasa tersebut masuk ke dalam surganya Allah. Tidak. Tapi dijanjikan oleh Allah kesenangannya itu pada waktu datangnya buka. Yang kedua, berjumpa dengan Tuhannya. Jadi di surga pun nanti ada klasifikasinya. Tidak semua bisa berjumpa dengan Tuhannya. Hanya orang-orang tertentu saja. Kenapa? Karena itulah kenikmatan, puncak-puncaknya kenikmatan pada waktu berjumpa dengan Tuhannya. Ya, pada waktu kemarin pernah dijelaskan dulu, apapun yang kita kerjakan, selalu kalbu kita, hati kita bermuajahah, kan gitu ya, kepada Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semua kita dedikasikan hanya kepada Allah saja. Dan khususnya untuk hanya mendapatkan ridhonya dari Allah saja. Salah satu kiat ya tadi itu, ya, kiat dalam hal itu kadang-kadang memang manusiawi, ya. Namanya kehidupan kadang-kadang diterpa dengan musibah, diterpa dengan hidup pikuknya dunia, rumah tangga, itu ada saja. Tapi yang pasti kalau sudah terbuka basirah kita, insya Allah itu tidak akan menjadi halangan buat diri kita. Karena yang dilihat oleh dia itu selalu Allahnya saja, ya. Yang dilihat oleh orang tersebut Allahnya saja, ya. Kalau basirahnya sudah terbuka, karena kalau basirahnya terbuka, tadi lagi tidak akan timbul kekecewaan. Karena apa? Karena semua datangnya dari Allah dan tahu maksudnya dan tujuannya, apa yang Allah inginkan. Karena kita mengetahui, memahami apa yang Allah inginkan. Dan yang pasti, yang paling enak, kita selalu bermufakat, ya, selalu senang apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ditah kieu atuh mangga, ditah kitu atuh mangga. Itu yang enak. Misalkan kita ditakdirkan oleh Allah, ditentukan jadi orang miskin, orang jadi orang miskin lah yang bahagia. Allah tentukan dia orang kaya lah yang bahagia. Karena kebahagiaan itu milik siapa saja, bukan milik orang kaya, bukan milik orang miskin. Kebahagiaan mah banyak orang yang kaya tapi tidak bahagia. Oh Pak, jangan masalah. Tapi kebalikannya, banyak orang miskin berbahagia. Tapi itu orang mau kebalikannya silobana. Karena apa? Karena merenungi kemiskinan dia, itu yang tolol, itu yang salah. Kalau dia menerima, dia misalkan dijadikan orang miskin menurut orang-orang, tapi dia happy, tapi dia senang apa yang telah ditentukan oleh Allah, ya bahagia. Apalagi dia mengetahui, nah umur dunia paling seberapa sih jauhnya. Dan yang paling enak kan gitu, beban tidak ada. Pernah dengar cerita di kitab Duratun Nasihin tentang masalah kampak, ya? Iya kan?
Dia punya harta kampak satu-satunya. Pertanyaannya aja nggak habis-habis. Nanyakin masalah kampak doang. Banda dia satu-satunya. Coba kita. Maaf nih, sekarang yang kategori katanya orang miskin. Rumah punya, TV punya, apa punya, ya kan? Zaman dahulu kala hanya punya kampak saja. Pertanyaan seputar kampak tidak ada habis-habisnya. Besok lagi ketemu lagi dengan malaikat nanyain masalah kampak lagi. Akhirnya apa? Jadi ada seorang kaya, kalau mendampingi orang kaya tersebut, bisa mendampingi dia, nanti hartanya akan dibagi dua dengan orang yang menjaga tersebut, kan gitu ceritanya. Akhirnya ada yang menyanggupi. Dia hanya mempunyai banda kampak doang satu-satunya. Dibawa dia mau di dalam kubur. Mulai dah besok datang pertanyaan seputar kampak terus sampai 40 hari. Akhirnya apa? Kabur dia. Ampun, nyerah, gua nyerah. Punya banda satu aja kampak nggak habis-habis, apalagi gua banyak kayak orang-orang kayak begitu. Makanya Nabi yang paling terakhir dihisab oleh Allah yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Ulah salah. Nabi Sulaiman terakhir. Kenapa? Kan paling loba ya bandana. Jadi ini maksudnya gini, bukan cerita kita nggak boleh kaya, nggak punya gini-gini, bukan ya. Kalau kita sudah ada ajarannya dalam menurut tasawuf, boleh kita memiliki apapun juga. Kalau itu sudah amanah dari Allah, sudah ketentuan dari Allah. Yang pasti apa? Jangan pernah memiliki dalam hati kita. Semua kita yakini itu milik Allah. Kita hanya tertitipi saja. Angges. Jurus gitu dah. Jadi jangan sampai kecewa. Kan gue banyak punya mobil, punya motor, punya istri, punya anak, punya gini. Gak usah takut. Semua itu hanya titipan dari Allah. Kita hanya hak guna pakai saja. Inventaris lah. Inventaris. Nah, dalam minut tasawuf pun kos gitu. Ulah diasup ke dalam kolbu ulah. Hilangkan rasa memilikinya. Kalau kita hilang rasa memilikinya, insya Allah yang tadi, yang Pak Nur tadi petani tadi itu ya, kalau dia meyakini semua itu mendatangnya dari Allah, tidak akan timbul kecewa. Ya, karena semua milik Allah. Yang mengagal pun, yang menggagalkannya pun Allah. Itulah indahnya seperti itu dalam bertasawuf itu begitu. Jadi apapun yang dititipkan oleh Allah terhadap diri kita, jangan sampai kita merasa memiliki. Semua hanya milik Allah. Kita hanya tertitipi saja. Suatu saat Allah ambil, Allah cabut, Allah itu mah enggak baik. Karena memang bukan punya kita. Ya, 5 jabatannya sudah habis, rumahnya diambil lagi sama pemerintah, mobilnya diambil lagi, inventarisnya, marah-marah, kan tuh beres itu. Nggak bedanya diri kita. Allah ambil anak kita oleh Allah, Allah ambil misalkan rumahnya, Allah ambil yang lainnya yang kita sayangi. Kan orang wanita iya terima. Kenapa harus anak saya yang diambil ya Allah? Kan gitu. Kenapa harus motor saya yang hilang ya Allah? Kan gitu orang. Hal-hal yang begitulah yang menimbulkan kekecewaan dalam diri kita. Padahal kita tahu bahwa semua itu punya Allah, milik Allah. Tah ya. Ingat ya. Makanya terus gencarkan terus zikir khofi kita. Keadaan apapun, dalam situasi apapun, terus menerus ya baiknya. Itulah bekal kita, ya, bekal kita jam 24 jam itu, 24 jam
mana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 24 jam juga hati kita terus berzikir kepada Allah. Kenapa? Gimana kalau saya tidur? Gimana kalau saya ketiduran? Kalau kita diniatkannya zikir khafi itu terhitung dalam keadaan sedang apapun, itu masuk dalam kategori zikir. Ya, biarpun HS-nya masih perenggi gitu, di mana baik, tetap kalau diniatkannya berzikir, insya Allah masuk dalam kategori zikir. Meninggal pun dalam keadaan berzikir. Ya. Wa rabbana karim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya syamudin qadir jilani ya sayyida muhaddin Abdul Qadir Jilani ya maulana muhaddin Abdul Qadir Jilani ya khwaja ya darwish Abdul Qadir Jilani ya makhdumu muhaddin Abdul Qadir ya syahwad Abdul Qadir Jilani ya sultan muhaddin Abdul Qadir Jilani ya qutub muhaddin Abdul Qadir Jilani ya muhaddin Abdul Qadir Jilani ya sayyida sanati muhaddin Abdul Qadir Jilani ya Ubaidullah agizna biiznillah wa ya syekh la taqrani wamdudna fi khawarijana jamil hasil maqasidana khairu dunya wal akhirah wa razukna ya fa'ina kulli khairu ya harin kulli khairu ya dalam kulli khairu ya al khairu wal akhiratan Allah anta la ilaha illallah Allahumma lakal qulu bikal qulu minkal qulu ilaikal qulu antal qulu qulu bi rahmatika ya arhamar rahimin wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadanallahu yakum wa la faminkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti eta Pak Ustaz